Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jibi Fahira, NPM 2051020230, Perbankan Syariah C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama ada AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, juga lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 1993, ada beberapa pengertian dari AMDAL. Yang pertama ada AMDAL, kegiatan terpadu atau multisektoral, di mana hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Kemudian yang kedua ada AMDAL lingkungan kawasan, di mana hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada AMDAL regional, di mana hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem, di mana sistem zona ekonomi, pembangunan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ada AMDAL proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi suatu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya, rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan evaluasi studi AMDAL pada Departemen Perindustrian. Kemudian masuk ke masalah, yaitu studi kasusnya tentang analisis efektivitas kebijakan dan program Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapelda Kota Batam terhadap peningkatan presentase pelaksanaan AMDAL, di mana presentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran limbah air di Kota Batam pada periode 2011-2015 mengalami kenaikan tren. Pada tahun 2012 sampai 2015, realisasinya berhasil melampaui target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2011 sampai 2016, yang masing-masing berkisar sebesar 28%, 46%, dan 72%. Kemudian, adapun penegakan hukum lingkungan di Kota Batam pada periode 2011 sampai 2015 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam periode 2011 sampai 2016, di mana pada tahun 2015 pencapaian kinerja penegakan hukum lingkungan mencapai 100%. Kemudian sebanyak 576 dari 719 perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri di Pulau Batam tak mengantungi kepemilikan mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari 274 industri penghasil limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbah yang baik. Menurut Zulfakar, dari 24 kawasan industri, hanya 4 perusahaan yang mempunyai AMDAL dan hanya 1 yang memiliki unit pengelolaan limbah atau UPL. Kemudian selanjutnya ada kaitan dengan bank, di mana jika bank berperan sebagai pemilik modal atau investor, akan mempertimbangkan perusahaan yang akan dipilih untuk menjalin kerjasama, di mana pihak bank sudah tahu bahwa AMDAL menjadi syarat wajib dalam suatu pelaksanaan proyek atau usaha yang akan mereka lakukan. Dengan peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL di Kota Batam, bank akan lebih dulu menawarkan kerjasama dengan pihak perusahaan, karena pihak bank sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki AMDAL. Keuntungan yang didapat oleh bank yaitu yang pertama, modal yang mereka keluarkan akan berjalan dengan baik atau berputar dengan baik, karena perusahaan yang mereka ajak kerjasama sudah memiliki sertifikat AMDAL. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada bank, di mana masyarakat akan percaya bahwa bank adalah lembaga yang memikirkan tentang dampak lingkungan yang akan terjadi. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.